Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita masih dapat bertemu ya secara online dalam perkuliahan metode numerik. Insya Allah kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan segala aktivitas di bulan Ramadan ini. Baik, melanjutkan pertemuan minggu lalu. Untuk pertemuan terakhir mata kuliah metode numerik, kita akan masuk ke salah satu teknik juga ya, teknik mencari turunan numerik selain menggunakan rumus-rumus yang minggu lalu sudah dipaparkan. Nah, di sini teknik yang akan kita gunakan yaitu bernama ekstrapolasi Richardson yang akan kita gunakan pada turunan numerik. Baik, langsung aja seperti apa. Nah, ekstrapolasi Richardson ini diharapkan atau secara umum bisa memberikan solusi yang lebih teliti. Artinya derajat errornya lebih kecil ya. Nah, tekniknya atau mekanismenya dengan cara memisalkan DH dan D2H ini sebagai apa? Hampiran dari F aksen X0. Jadi turunannya ya, ini sebagai nilai turunannya. Ya. DH dan D2H ini adalah nilai turunannya, hampiran dari nilai turunannya dengan mengambil titik masing-masing sejarak H dan 2H. Jadi H di sini jarak dari titik ini, dari titik yang ditanyakan gitu ya. Misalkan H-nya 1, kalau misalkan si X0-nya 3, berarti dia H-nya itu sejauh 1 ya, berkurang 1 ke kiri, bertambah 1 ke kanan. Ya, seperti minggu lalu lah, ini mirip ya. Nah, misalkan untuk menghitung F aksen X0 digunakan rumus hampiran selisih pusat orde galatnya 2. Ya, orde galat 2. Untuk untuk memformulasikan hampiran atau nilai turunan menggunakan ekstrapolasi Richardson, kita akan coba turunkan seperti ini. Untuk DH ya, ini kan X0, jadi X0 ke kiri sejauh DH, ke kanan sejauh H ya untuk DH. Sehingga karena F aksen X0 nya menggunakan selisih pusat orde 2 ya, jadi tolong dilihat lagi rumus yang minggu lalu ya, yang minggu lalu itu kita tetap gunakan untuk metode selisih pusat orde 2. Itu kan rumusnya adalah 1/2H ya, 1/2H F1 dikurangi F-1 ditambah OH kuadrat. Saya harap nggak lupa ya. Nah, ini ya, ini kita anggap sebagai apa? F aksen 0. Ini kan F aksen 0 nya nih ya, betul ya. Yang ini adalah nilai hampiran F aksen 0 ya, menggunakan selisih pusat orde 2. Yang OH dan seterusnya ini kan orde galatnya, ini kita sebut aja sebagiannya itu CH kuadrat plus titik-titik gitu ya. Berikutnya yang D2H itu berarti jaraknya 2 ya. Jaraknya 2H, tergantung H-nya nanti seperti apa. Ini sama juga, cuman si H-nya kan berubah jadi apa? 2H gitu ya. H-nya di 2H. F titik-titik yang digunakan ada yang X2 sama X-2, jadi F2 dikurangi F-2 gitu ya. Sehingga untuk orde galatnya juga si H-nya kita ganti dengan 2H gitu ya. Ini tinggal sama dengan rumus yang DH di atas, cuman H-nya kita ganti dengan 2H. Nanti akan didapat ini. Nah, dua persamaan ini jika kita operasikan ya, kita kurangi deh ya. Kita kurangi, itu akan didapat ini kurangi ini, F aksen 0 kan habis nih. Tinggal ini sama ini, berarti kan ini 4 ya kan? 4H kuadrat, yang atas H kuadrat. Jadi kalau dikurangi min 3CH kuadrat. Yang ini anggap aja habis ya. Tuh. Sehingga dari sini kita akan dapatkan persamaan C-nya. C-nya DH dikurangi D 2H per min 3H kuadrat. Jelas ya. Nah, si C ini
Ini kita coba substitusikan ke ini, ke persamaan DH ini ya. C-nya kita ganti dengan bentuk ini. Maka akan didapatkan persamaan DH sama dengan F aksen 0 ditambah ini. Ini mungkin nanti akan menjadi galat sendiri ya. Itu galat dari si ekstrapolasi Richardson. Jadi kita anggap ini apa namanya? Tidak ada gitu ya. Oke. Seperti itu. Terus ini kalau disederhanakan ya, setelah C itu kita coba sederhanakan, hak kuadratnya kan habis nih. Kita coret, maka akan didapat negatif sepertiga dari DH dikurangi D2H. Nah, karena kita mau mencari F aksennya, maka F aksen 0 sama dengan DH ditambah sepertiga DH dikurangi D2H. Nah, inilah yang menjadi apa? Formula dari ekstrapolasi Richardson untuk menentukan turunan fungsi. Ya. Jadi kita menggunakan rumus ini, satu rumus ya. Gitu. Oke, selanjutnya ekstrapolasi Richardson yang tadi itu dapat diperluas penggunaannya untuk mendapatkan nilai turunan fungsi yang lebih baik. Artinya si orde galatnya bisa kita tingkatkan. Kalau yang minggu lalu kan meningkatkan orde galat itu otomatis linear dengan meningkatkan jumlah titik dan operasinya kan ya. Jadi akan lebih berat kalau diterapkan dalam komputasi. Nah, untuk yang ekstrapolasi Richardson ini enggak ya. Jadi untuk mendapatkan orde yang lebih tinggi, kita cukup gunakan formulasinya tetap sama. Formulasinya tetap sama, nggak berubah. Ya. N di sini adalah orde galatnya. Jadi misalkan untuk mencari DH D2H ini menggunakan selisih pusat orde selisih orde galatnya 2. Maka N sama dengan 2, sehingga rumus ekstrapolasi Richardson. Kalau ini misalkan si DH-nya ini nih. Ini kan secara umum ya, ini bentuk umumnya. Jadi kalau si DH-nya ini menghitungnya menggunakan selisih pusat orde 2, maka si N yang di sini kita ganti 2 gitu loh maksudnya. Sehingga rumus ini kalau disederhanakan jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi si DH ini juga ini hampiran turunan ya, seperti yang pernyataan pertama tadi, bahwa DH itu apa? Hampiran dari F aksen. Jadi ini F aksen itu sama dengan hampiran dari hampirannya lagi gitu loh. Ekstrak lagi gitu ya. Gitu. Nah, catatannya di sini, setiap perluasan ekstrapolasi Richardson itu akan menaikkan orde galat dari 0H2 menjadi derajatnya N plus 2. Jadi maksudnya kalau misalkan ini kan cuma 2 ya, DH sama D2H. Nanti kalau misalkan kita tambah lagi nih, kita perluas jadi ada D4H. Berarti nanti derajatnya akan semakin orde galatnya itu akan semakin tinggi gitu loh. Gitu ya. Jadi tingkat ketelitiannya semakin baik gitu ya. Baik, kita masuk ke contoh aja biar nggak terlalu bingung. Nah, kita misalkan punya data seperti ini ya. Data ini fungsinya kita nggak diberi ketahuan fungsi, cuma nilainya aja ya. Ini X-nya. Kemudian ditanyakan adalah F aksen 2,5 dengan ekstrapolasi Richardson bila DH dan D2H dihitung dengan rumus hampiran selisih pusat orde. Nah, jadi rumus-rumus yang minggu lalu kita gunakan itu dipakai untuk menghitung si DH dan D2H-nya ya, ingat ya. Sedangkan untuk ekstrapolasi Richardson itu sendiri menggunakan gabungan dari DH dan D2H-nya. Sampai 5 angka bena, itu artinya 5 digit di belakang desimal ya. Baik, di sini kita akan gunakan perluasan sampai sampai 4H ya. Nanti kita coba lihat seperti apa. Nah, untuk langkah pertama ya berarti kita cari dulu, karena 2,5 di sini berarti H-nya kita ambil yang 0,1 ya. Nih, dari 24 sampai 26. H-nya 0,1 berarti X min 1-nya 2,4 betul. X0-nya 2,5, X1-nya 2,6. Jadi DH-nya menggunakan selisih pusat orde 2 seperti ini rumusnya, dapat nilainya negatif 0,31960.
D2H selang yang dipakai berarti 2,3 dari sini sampai 7 ya. Oke, 0H-nya 0,2. Jadi H-nya 0,1 ini berarti yang 2H itu mengikuti yang atas ya. Kalau H-nya 0,1 berarti 2H-nya tinggal kalikan 2 aja. Maka didapat seperti ini, dapatnya ini ya. Kita akan perluas sampai 4H. 4H berarti karena di sini datanya masih memungkinkan ya sampai 4H. Kita hitung lagi ya, sama. Jelas ya. Jadi kalau mau lebih teliti lagi sampai 4H berarti kalau dikali 2 lagi apa? 8H gitu boleh. Jadi ke atas 4, ke bawah 4 gitu ya. Itu ya. Jadi ini hanya 0,4, 2,1 dan seterusnya. Oke. Setelah kita dapatkan DH, baru kita masukkan ke rumus tadi ya. Jadi setelah dapat DH, D2H-nya, DH dan D2H, kita akan gunakan rumus. Karena di sini ordernya order 2, maka N sama dengan 2. Berarti rumus si ekstrapolasi Richardsonnya ini ya. Ini rumusnya yang pakai sepertiga tadi ya. F aksen DH tambah 1 per 2 pangkat 2 min 1 atau sepertiga DH dikurangi D2H. Lihat. Tinggal masukkan aja ya, masukkan aja nilai-nilainya, maka didapat nilai apa? Negatif 0,32022. Ini order galatnya berapa? 4. Kenapa 4? Ya karena tadi ya, setiap kita menggunakan ekstrapolasi Richardson itu, jadi kalau kita menggunakan order galatnya 2, berarti dia si order galat hasilnya itu akan bertambah 2 ya, N plus 2 tadi ya. Mudah-mudahan nggak lupa, tadi kan ada catatannya ya, di catatan tadi dalam kasus ekstrapolasi menggunakan ekstrapolasi Richardson itu order galatnya bisa bertambah ya, meningkat. Selanjutnya kalau yang D2H juga sama, 2 dan seterusnya itu ya. Rumusnya masih sama, kita dapatkan negatif 0,32050 dan seterusnya. Nah, ini sama. Ini DH dan D2H dapat ini D2H dan D4H dapatnya apa? Order 4 ya, order 4. Nah, D2H sama dengan dapat yang dari ini, kemudian D4H-nya dapat dari yang mana? Ini ya. Nah, ini kan untuk setelah turunan kedua, setelah mencari nilai turunan dari DH dan D2H, ini kan dapat nilai ini. Ini order galatnya 4. Dari D2H dan D4H dapat order galatnya berapa? 0,32050. Order galatnya juga sama ya. Nah, ini bisa kita gunakan lagi gitu. Kita hitung lagi menggunakan ekstrapolasi Richardson ya. Dengan asumsi ini si D2H-nya, ini D4H-nya. Tapi ordernya berbeda kan, karena di sini kan ordernya 4 nih. Ini juga ordernya 4. Maka nanti untuk menghitung si rumus yang menggunakan hasil ini, itu berarti 1 per 2 pangkat 4 min 1. Jadi kalau yang sebelumnya 1 per 3, ini jadinya 1 per 16 kurang 1. 1 per 15 ya. Jadi D2H plus 1 per 15 dikali D2H dikurangi D4H. Nah, tadi karena ini kita mengoperasikan si D2H dan D4H ini order 4 gitu ya. Order galatnya 4, maka order galat yang dihasilkan dari perhitungan ini adalah dari perluasan ini apa? Yaitu order 6. Ini kan udah nggak ada lagi kan temennya kan? Ya berarti ini hasil akhirnya. Jadi kalau kita buat tabelnya gitu ya, tabel Richardson seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita cuman menggunakan yang 01 dan 02 doang gitu ya. Jadi kita cuman pakai yang D1 sama D2 doang, itu nanti galatnya itu yang 4. Jadi cuman ini aja hasilnya. Nah, ini berhubung diperluas sampai 0,4,
nanti skemanya jadi yang ini dengan ini kita cari nilainya ini gitu ya. Ini dengan ini dapatnya yang ini. Nanti hasilnya ini kita bisa operasikan lagi untuk mendapatkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi lagi gitu maksudnya. Ya, jadi selama dia punya pasangan di dalam tabel ini berarti kita coba pasangkan aja langsung. Nanti ini hasilnya seperti ini, yaitu negatif 3,20,20. Untuk proses perhitungan angka ini yang tadi ya, ini hanya rangkuman dari hasil perhitungan, sehingga kita bisa simpulkan turunan fungsi pada titik 2,5 adalah negatif 0,32020. Seperti itu. Jadi kesimpulannya setelah kita melihat tadi perhitungannya itu secara perhitungan saya rasa tidak terlalu rumit ya, karena rumusnya kan cukup simpel secara rumus bentuk umumnya ya, yaitu kalau jadi tidak terlalu banyak rumus, cuma satu rumus. Nah, nanti tinggal bermain di haknya aja, perluasannya mau sampai apa, dan tingkat tingkat orde galatnya saja, tingkat ketelitiannya mau sampai mana gitu ya. Jadi kalau di sini kan bisa memungkinkan ya untuk ekstrapolasi sampai derajatnya sampai 6. Itu kan sangat udah lumayan teliti banget lah tingkat telitinya gitu ya. Seperti itu. Kalau menggunakan rumus yang kemarin bisa jadi itu lebih akan melibatkan rumus yang sangat panjang gitu ya kalau sampai order 6. Kalau ini enggak terlalu ya. Cuman berpolanya pahamlah polanya gitu ya. Secara pola dia kompak lah, jadi bisa dipahami dengan mudah. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk Richardson ini gitu ya. Jadi tolong disimak lagi nanti kalau misalkan ada yang kurang paham diulang lagi videonya aja. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar di forum aja ya, di forum kelas, atau bisa melalui WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.